Alami kehancuran besar, Israel membara dihantam ratusan rudal. Dalam sebuah eskalasi dramatis di Timur Tengah, Israel mengalami kehancuran besar setelah serangan masif yang diluncurkan oleh Iran dan pasukan Houthi dari Yaman. Serangan tersebut melibatkan ratusan rudal yang menghantam pusat-pusat penting di Israel, termasuk ibu kotanya, Tel Aviv. Serangan ini adalah salah satu yang terbesar dan paling mematikan yang pernah dialami Israel dalam beberapa dekade terakhir, dengan dampak yang menghancurkan terhadap infrastruktur, warga sipil, dan stabilitas negara. Setidaknya 1,5 juta penduduk Israel terkena dampak langsung dari serangan ini, mulai dari kehancuran fisik hingga krisis kemanusiaan yang terjadi akibat ledakan rudal di wilayah perkotaan. Serangan ini dilihat sebagai pembalasan atas tewasnya Hassan Nasrallah, pemimpin Hizbullah, yang dikabarkan terbunuh dalam serangan Israel beberapa hari sebelumnya. Kejadian ini mengguncang Israel dan memicu ketegangan besar di seluruh kawasan. Serangan rudal yang terjadi ini dimulai secara tiba-tiba dan tanpa peringatan yang signifikan. Tel Aviv, kota terbesar dan pusat ekonomi Israel, menjadi sasaran utama dari serangan rudal tersebut. Dalam hitungan menit, ratusan rudal dilaporkan menghantam berbagai titik penting di sekitar kota, termasuk instalasi militer, gedung-gedung pemerintahan, serta wilayah pemukiman padat penduduk. Ledakan besar terdengar di seluruh kota, mengakibatkan kehancuran dan kekacauan di mana-mana. Sistem pertahanan udara Israel, yang dikenal dengan Iron Dome, berupaya keras untuk mencegat sebagian besar rudal tersebut. Namun, jumlah rudal yang diluncurkan secara bersamaan membuat sistem pertahanan kewalahan. Banyak rudal yang lolos dari upaya pencegatan dan menghantam target-target penting di Tel Aviv dan sekitarnya. Akibatnya, ledakan dan kerusakan terjadi di banyak tempat, membuat penduduk kota panik dan berusaha mencari perlindungan. Pusat-pusat komersial, fasilitas publik, dan infrastruktur kota porak-poranda oleh serangan rudal. Layanan darurat Israel segera dikerahkan untuk menanggulangi situasi, namun besarnya skala serangan membuat tim penyelamat kesulitan menangani situasi dengan cepat. Kebakaran besar melanda beberapa bagian kota, dan banyak warga sipil yang terluka parah akibat runtuhnya bangunan atau terkena pecahan rudal yang meledak. Dalam waktu singkat, dampak dari serangan ini menjalar ke seluruh Israel. Setidaknya 1,5 juta penduduk Israel terpengaruh secara langsung, terutama mereka yang berada di Tel Aviv dan sekitarnya. Banyak warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman, meskipun situasi semakin sulit dengan terbatasnya akses ke perlindungan dan bantuan. Banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal, sementara yang lainnya berjuang untuk bertahan hidup di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Tel Aviv dibanjiri oleh korban luka yang terus berdatangan. Tim medis bekerja tanpa henti untuk menangani mereka yang terluka akibat pecahan rudal, kebakaran, dan reruntuhan bangunan. Sistem kesehatan yang sudah kewalahan akibat dampak serangan ini semakin tertekan dengan kekurangan peralatan medis dan tenaga medis yang memadai untuk menangani jumlah korban yang begitu besar. Selain itu, serangan ini juga menyebabkan krisis energi besar-besaran. Beberapa pembangkit listrik dan infrastruktur energi penting di Tel Aviv mengalami kerusakan parah, mengakibatkan pemadaman listrik yang meluas di berbagai wilayah. Warga terpaksa hidup dalam kegelapan, tanpa akses air bersih dan listrik. Krisis ini semakin memperparah situasi, membuat upaya penyelamatan dan pemulihan semakin sulit dilakukan. Serangan rudal besar-besaran ini tidak datang tanpa alasan. Serangan tersebut dilihat sebagai aksi balasan dari Iran dan pasukan Houthi di Yaman setelah pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, dilaporkan tewas dalam sebuah serangan udara Israel. Nasrallah, seorang tokoh penting di dunia perlawanan terhadap Israel, selama ini menjadi simbol perjuangan Hizbullah melawan Israel, khususnya di Lebanon dan kawasan sekitarnya. Tewasnya Nasrallah memicu gelombang kemarahan di antara pendukungnya,
termasuk Iran dan Houthi. Kedua kelompok ini memutuskan untuk memberikan balasan dengan melancarkan serangan rudal yang terkoordinasi terhadap Israel sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan Israel yang mereka anggap sebagai agresi terhadap pemimpin mereka. Dengan kemampuan militer yang mereka miliki, Iran dan Houthi meluncurkan ratusan rudal balistik dan jelajah ke arah Israel, menargetkan pusat-pusat strategis di negara tersebut. Pasca serangan ini, Israel berada dalam kondisi siaga penuh. Pemerintah Israel yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera merespons dengan menyatakan keadaan darurat di seluruh negeri. Netanyahu dalam pernyataan resminya mengecam serangan tersebut dan menyatakan bahwa Israel akan mengambil tindakan balasan yang tegas terhadap Iran dan Houthi. Ia juga menyatakan solidaritas penuh dengan para warga yang terdampak oleh serangan ini dan berjanji bahwa Israel akan pulih dari kehancuran yang terjadi. Militer Israel, IDF, Israel Defense Forces, segera merencanakan operasi balasan besar-besaran. Pesawat tempur Israel mulai melakukan serangan udara ke target-target militer di Iran dan Yaman sebagai tanggapan atas serangan rudal yang menghancurkan Tel Aviv. Operasi militer ini diperkirakan akan meningkatkan ketegangan lebih lanjut di Timur Tengah dengan potensi eskalasi konflik yang melibatkan lebih banyak negara dan pihak. Namun di balik segala upaya balasan tersebut, Israel menghadapi tantangan besar dalam memulihkan negaranya. Infrastruktur yang hancur, korban jiwa dan luka yang terus bertambah, serta ketidakpastian di kalangan warga sipil membuat negara tersebut berada di ambang krisis yang lebih besar. Sementara militer Israel bersiap untuk melakukan serangan balasan, masyarakat Israel menghadapi kenyataan bahwa kehidupan mereka tidak akan kembali normal dalam waktu dekat. Bagi Israel sendiri, serangan ini menandai salah satu momen paling kelam dalam sejarahnya. Tel Aviv, sebagai pusat kehidupan politik, ekonomi, dan budaya, mengalami kehancuran besar yang akan membutuhkan waktu lama untuk dipulihkan. Kehidupan masyarakat Israel tidak akan sama lagi setelah serangan ini, dan trauma dari serangan rudal ini akan terus membekas di benak mereka. Namun, Israel juga dikenal sebagai negara yang kuat dan tangguh. Meskipun saat ini sedang menghadapi krisis besar, banyak yang percaya bahwa Israel akan mampu bangkit dan memulihkan diri dari kehancuran ini. Namun, langkah-langkah yang diambil pemerintah Israel dalam beberapa hari dan minggu ke depan akan sangat menentukan arah masa depan negara tersebut dan stabilitas kawasan Timur Tengah secara keseluruhan.